هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على خير الأنام سيد العرب والأعجام حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات الصائمون الصائمات ya Allah wa iyyakum ajma'in. Allah masih memberikan cintanya kepada kita, rahmatnya kepada kita semua dengan keimanan, keislaman, kesehatan kita yang menjadikan kita kumpul di sini, yang mengumpulkan kita dalam silaturahim rutin setiap subuh. Alhamdulillah di awal Ramadan ini kita bisa meniatkan kita untuk siap berpuasa di hari pertama. Semoga ini awal yang baik. Semoga kita bisa menyelesaikan sampai 1 bulan penuh. Dan insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah sesuai dengan sabdanya Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa siam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah di akhir Ramadan kita mendapatkan kesucian menjelang di hari Idul Fitri. Dan semoga kita juga, anak-anak kita, keluarga kita bersama dengan kita dalam kebaikan tersebut, insyaallah. Dalam bulan Ramadan ini, yaitu ada juga Allah memberikan sebutan dengan Syahrul Quran karena di sana ada turunkannya Al-Quran yang membedakan antara yang hak dan batil. Al-Quran yang menjadi pegangan semua umat Islam, bahkan orang yang tidak beragama Islam juga ada yang mengambil faidah dari Al-Quran, sehingga Al-Quran itu adalah kitab yang kebenarannya sudah mutlak, kitab yang tidak dibantahkan lagi. Jangankan orang Islam, di luar Islam pun meyakini Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu adalah bahasa langit yang tidak ada bisa menandingi satu bahasa dunia manapun. Sehingga dengan demikian mukjizat Al-Quran sampai sekarang itu masih bisa dirasakan, masih bisa kita tahu apa itu mukjizat Al-Quran. Banyak sekali Al-Quran tercetak dari beberapa versi, semuanya sama, semuanya kalimat-kalimatnya sama, nggak ada yang berubah sedikit pun. Karena Al-Quran kalau ada yang mencoba merubah satu huruf, satu harokat sekalipun, itu akan langsung ketahuan. Karena Al-Quran dijaga oleh ribuan bahkan jutaan orang yang hafal Al-Quran. Dari pesantren-pesantren itu anak-anak kelas 6 SD sudah hafal Al-Quran banyak. Kelas yang SMP juga apalagi. Makanya di sanalah mereka ditugaskan oleh Allah sebagai hafizul Quran atau penjaga Al-Quran. Saudara dan saudaraku sekalian, semoga di antara mereka ada anak-anak kita. Karena Al-Quran itu adalah di antaranya faedahnya, hikmahnya sebagai syafaat penolong bagi orang yang membacanya, bagi orang yang menjaganya, bagi orang yang menghafalkannya. Bahkan dengan Al-Quran itu ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang lebih menyenangkan lagi bukan hanya untuk dirinya penghafal Al-Quran, tetapi bisa juga untuk kedua orang tuanya dan bahkan untuk keluarganya yang hafal itu akan dijamin oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena orang yang menghafalkan Al-Quran dan sampai hafal itu, dia nanti di akhirat akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Dan yang pasti kalau di akhirat memakaikan mahkota yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya alangkah bahagianya ketika kita bisa perjuangkan anak-anak kita, turunan kita supaya menjadi penghafal Al-Quran. Kepada saudaraku sekalian, kalau kita melihat orang kita terutama di negara Indonesia ini yang Islamnya banyak Islam KTP, banyak Islamnya yang tidak seperti di daerah-daerah yang memang Islamnya lebih dulu barangkali, Islamnya lebih kuat di daerah Jazirah Arab, bahkan di Afrika sana. Bagaimana contoh di Sudan, mereka itu kalau ketemu dengan saudaranya, ketemu dengan temannya, bertanya berapa anaknya, 4. Yang ditanya itu bagaimana, apakah dia sudah hafal semua Al-Quran yang 4-4-nya. Jadi yang pertama setelah ditanya berapa anaknya itu, apakah semuanya hafal Quran. Jadi setiap keluarga itu yang dipandang, yang dilihat adalah bagaimana anaknya bisa hafal Al-Quran. Bukan sudah kerja di mana, bukan sekolah kuliah di mana, bukan, tapi hafal Al-Quran atau tidak. Sehingga setiap rumah itu selalu ada. Bahkan di Palestina itu hampir 100% hafal Al-Quran. Makanya walaupun diserang oleh Israel kayak apapun, Palestina tetap masih ada aja. Di sana dijaga dengan Al-Quran. Lagi menghafal Al-Quran, tiba-tiba dibom di sana sini, itu justru menguatkan hafalan mereka, semangat untuk menghafal. Karena dengan menghafal walaupun tertimpa oleh bom, mereka yakin itu mati syahid. Surga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sejarah sampai sekarang itu juara hafid internasional itu kebanyakan dari Palestina. Para saudaraku sekalian, ya dari Indonesia memang ada beberapa, cuma tidak sebanyak yang dari Palestina. Biasanya juara satunya dari Palestina. Nah, dengan itu makanya Indonesia yang Islamnya masih terbilang hanya kuantitasnya saja, banyaknya saja, tetapi kualitas dalam pemahaman Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran belum banyak seperti di luar negeri sana. Untuk itu mari kita sadarkan diri kita. Banyak orang tua yang bahkan sampai sekarang, sampai umur sudah menjelang, istilahnya kasarnya sudah bau tanah. Itu bukan apalagi menghafal, membaca aja masih belum bisa. Untuk banyak saya sering temui jamaah-jamaah di kota khususnya yang orang tua yang ya Masya Allah prihatin kita. Sementara anaknya pengen bisa baca Al-Quran, ibunya pengen bisa baca Al-Quran, tapi orang tuanya sendiri nggak berusaha untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Ibaratnya bapak-bapak pengen punya anak soleh, punya anak selalu ke masjid, terus bapak sendiri nggak pernah berusaha jadi orang yang soleh, berusaha tidak menjadi orang yang selalu ke masjid. Terus dia itu anak siapa? Kalau bukan dengan dimulai dari bapaknya sendiri, dari orang tuanya sendiri, anak itu lebih mencontoh kepada kedua orang tuanya yang setiap hari ketemu, setiap hari ada. Sehingga
Semoga Bapak menyesal, yang terutama bapak-bapak yang atau ibu-ibu juga yang tidak bisa baca Al-Quran harusnya menyesal. Jangan sampai anaknya tidak baca Al-Quran, tidak bisa sama sekali. Dan penyesalan itu dibuktikan walaupun sudah tua, anak masih belajar. Tidak usah malu. Nanti lebih parah lagi, rasa malu itu tidak ada gunanya kalau sudah di akhirat sana, sudah meninggal dunia, ternyata tidak bisa baca Al-Quran, tidak tahu itu, maka naudzubillah, penyesalan yang tiada gunanya. Nah, sekarang menyesal masih ada gunanya, masih bisa diperbaiki, masih bisa belajar. Walaupun satu huruf saya belajar sekarang katanya kapan khatamnya, jangan ditanya kapan khatamnya. Tapi yang diwajibkan oleh Allah adalah belajarnya. Belajar aja, walaupun masih Iqra 1, Iqra 2 atau masih juz amma, silakan. Teruskan saja belajar agar kita selamat nanti, terutama Al-Quran sebagai teman kita di dalam kubur, fil qabri munisa. Maka kalau kita pengen ditemani ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka kita harus memegang Al-Quran, artinya harus membaca Al-Quran, menjaga Al-Quran, kita amalkan nanti isinya. Sekarang kan sudah gampang, walaupun tidak direkomendasikan belajar hanya dari terjemah, tetap belajar harus dari gurunya. Tetapi boleh kita baca dari terjemah, kemudian kita tanyakan. Kalau kita nggak paham atau masih kurang paham, ataupun sudah paham tapi takut pahamnya salah, ditanyakanlah terjemahnya itu kepada guru. Ini bagaimana pahamnya ini, tafsirnya bagaimana. Nah, kepada saudara sekalian, kalau mau belajar Al-Quran juga tidak cukup dengan, sekarang itu di YouTube banyak, di CD ada, di mana-mana ada. Belajar Quran lewat YouTube boleh nggak? Pertanyaannya begitu. Kalau saya katakan YouTube itu bisa nggak ngoreksi bacaan kita yang salah? Kalau dia bisa ngoreksi, silahkan. Tapi karena sampai sekarang tidak bisa mengoreksi, ketika kita belajar di YouTube, ikutin, kemudian ternyata nggak sesuai, YouTube diam aja. Salah yang kita ikutin, yang kita baca, ya dia diam aja. Itu nggak sah dalam cara belajar itu Al-Quran tidak begitu. Seorang guru membunyikan suara, melafazkan kalimat-kalimat Al-Quran, muridnya melihat, bahkan boleh melihat detilnya mulutnya gurunya, cara mengucapkan makhluk boleh. Kemudian gurunya sudah baca, mendengar muridnya baca lagi. Ketika muridnya sudah baca dan sesuai dengan yang sepengetahuan gurunya, itu namanya talaqi, musyafahah. Itulah yang sah dalam meriwayatkan, menggurukan Al-Quran bacaannya begitu. Dulu zaman Nabi juga, Nabi membacakan Al-Quran di depan malaikat Jibril, menggurukannya ke malaikat Jibril. Dan kemudian para sahabat dan seterusnya sampai ke bawah diajarkan Al-Quran, sampai para ulama, para guru kita, dan sampai ke kita. Jadi nggak ada lewat media YouTube, nggak ada. Jadi para saudara sekalian, kalau mau baca, ya, saya tidak mempromosikan, di sini juga banyak yang pinter-pinter banyak. Di masjid ini mumpung kosong waktunya, mungkin hari Ahad ada tausiah, besok mungkin nggak ada. Udah silahkan mulai kita baca Al-Quran, kita belajar. Nggak hatam sebulan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita belajarnya. Dan insya Allah pahalanya sama dengan orang yang khatam Al-Quran. Bahkan nih, orang yang belajar Al-Quran dengan kesusahan itu pahalanya double. Pahalanya dua, pahalanya. Orang yang membaca Al-Quran yang sudah mahir itu pahala satu, dia pahala baca Al-Quran.
Tapi orang yang belajar, dia pahalanya ditambahkan. Di samping membaca, ya setiap satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian dia kesusahan membaca huruf itu adalah pahala tersendiri. Itu pahala yang double. Bayangkan kalau kita baca huruf Al-Quran yang kita baca alif lam mim, itu 3 huruf saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bahkan dikatakan akan menghapus 30 keburukan. Masya Allah. Dan juga bukan hanya yang membaca, yang menyimak atau yang mendengarkan. Bukan yang mendengar, yang mendengarkan itu juga mendapatkan pahala. Kenapa yang mendengarkan? Mendengar dengan mendengarkan beda. Kalau mendengar kita lewat ada orang baca, mendengar Anda baca Quran. Tapi itu dia mendengarkan. Terus kalau ada orang baca Quran dia dengar, apakah dia dapat pahala? Enggak. Justru nanti kalau dia itu hanya mendengar saja mengabaikan Al-Quran, nanti mendapatkan dosa, mendapatkan laknat. Karena Al-Quran ketika dibaca, fastami'u lahu wa ansitu. Kita harus istima. Istima itu namanya mendengarkan, berusaha supaya dia dengar. Orang sininya bahasa menyimak bacanya. Jadi kita tahu, umpamanya kita hafal Al-Fatihah. Orang baca Al-Fatihah, kita mengikutinya, menyimaknya. Tidak baca dia tahu. Seandainya salah pun kita tahu. Itu namanya menyimak atau istama'a, bukan sami'a. Kalau sami'a mendengar, kalau istama'a mendengarkan. Jadi insya Allah yang mendengarkan Al-Quran juga mendapatkan pahala sama dengan yang membaca Al-Quran, bahkan kalau dia mendengarkan. Dan itulah ajaibnya Al-Quran. Paham tidak paham, ngerti tidak ngerti bahasa itu, yang penting itu Al-Quran dibacakan, itu sudah mendapatkan pahala. Kepada saudara sekalian, apakah kita nggak pengen melipat gandakan pahala, apalagi di bulan Ramadan ini 10 kali lipat dari hari-hari biasa selain bulan Ramadan? Monggo silahkan kepada saudaraku sekalian, mumpung ini bulan Al-Quran, insya Allah kalau kita membaca 1 juz, itu ibaratnya kita sudah mendapatkan pahala 10 juz. Kalau kita bisa sampai khatam, insya Allah pahalanya 10 kali khatam di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan amal kebaikan. Bahkan puasa kita aja, ketika hadis Nabi mengatakan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan menambahkan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan sama seperti puasa 1 tahun penuh. Kenapa? Hitungannya 30 hari di Ramadan adalah dikalikan 10 jadi 300, 6 hari ditambahkan dikalikan 10 jadi 61 tahun, ada 360 hari. Maka dari itu sama pahalanya dengan puasa 1 tahun penuh. Itu kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya semoga kita beribadah lebih banyak lagi di Ramadan ini. Semoga kita terutama baca Al-Qurannya, tarawihnya, qiyam Ramadan, puasanya yang baik. Insya Allah kita sama-sama berusaha saling mendoakan antara saudara kita semuanya. Semoga kita mendapatkan yang terbaik. Jangan kita rendah hati, saya masih belum bisa baca. Yang penting baca. Saya masih belum baik puasanya. Yang penting puasa terus laksanakan. Insya Allah semakin tahun semakin tambah kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Demikianlah cukupkan dari kami, semoga bermanfaat. Aku minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.